Assalamualaikum sahabat Unik Nurseri. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat selalu. Kali ini kami akan berbagi tips membuat cangkok angin efektif, ringan, lebih produktif. Silakan simak sampai selesai ya. Ini hasil modifikasi antara cangkok angin dan cangkok biasa. Cangkok biasa lebih besar, tapi kalau dimulai dengan cangkok angin bisa lebih kecil. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita persiapkan plastik hitam. Bisa kita gunakan bekas plastik polybag. Kenapa disebut cangkok angin? Karena tanpa media tanam sama sekali untuk memunculkan akar-akarnya. Plastik polybag ini kita potong persegi panjang. Yang penting nanti kita bisa lilitkan di batang tin. Penggunaan plastik hitam ini untuk merangsang akarnya lebih mudah keluar. Jadi kalau kita menggunakan plastik transparan putih, itu lebih lama proses keluar akarnya. Plastik hitam ini bisa kita gunakan beberapa kali, jadi lebih hemat penggunaan bahan plastiknya. Kemudian siapkan juga tali plastik atau rapia. Kita potong 15-20 cm aja. Kemudian dibelah menjadi 4 bagian. Satu cangkok itu membutuhkan 1 atau 2 tali saja. Jadi juga lebih hemat penggunaan bahannya. Setelah ini persiapkan pisau grafting. Kita akan membuat perlukaan di bagian pohon tin. Kulit pohon tin ini kita kupas, kita sayat mengelilingi batang pohon tin kurang lebih 2 cm. Jadi sampai kelihatan warna putih dari batangnya. Kami pernah mencoba mencangkok angin dengan tanpa disayat, tapi memang hasilnya kurang optimal. Sahabat Unik Nurseri, supaya kami lebih semangat, jangan lupa like, komen, dan share informasi ini. Semoga bermanfaat bagi yang lain. Untuk mempercepat pertumbuhan akar, kita bisa gunakan getah lidah buaya atau bawang merah atau dengan hormon akar. Kali ini kita akan gunakan hormon akar. Ini namanya root up. Bentuknya serbuk. Cara aplikasinya sangat sederhana. Tuang bubuknya di tutup botol air mineral. Kemudian nanti diberi sedikit air. Nah, segini saja cukup. Kemudian kita aduk dengan kayu. Kayu ini juga nantinya akan kita gunakan sebagai pengganti kuas untuk mengolesnya di tanaman. Kemudian kita oleskan di bagian yang dilukai, juga di bagian atas dan bawah dari bagian yang kita lukai ini. Tujuannya agar akar di kedua sisi atas dan bawah lebih cepat muncul. Ada yang hanya mengoleskan di bagian atasnya saja, karena memang tumbuhnya akar nantinya bukan di bagian yang kita lukai ini, tapi di bagian atas atau bawah bagian yang kita lukai. Aplikasi seperti ini bisa dilakukan hingga beberapa cangkok dalam satu batang. Jadi kita perkirakan nanti panjangnya itu lebih mudah untuk pengepakan atau packing untuk dikirim ke tempat lain. Biasanya cangkok paling atas yang banyak akarnya. Jadi saat sudah selesai semua, kita bisa potong bertahap mulai dari bagian atas kemudian bagian-bagian bawahnya.
Jika menggunakan perangsang akar lain seperti bawang merah, kita bisa juga oleskan di bagian yang kita lukai ini. Kemudian plastik tadi kita lilitkan menutupi area yang kita lukai, dan sedikit di bagian atas dan bawahnya juga tertutup. Tali plastiknya juga kita lilitkan, kemudian kita ikat 1 atau 2 plastik per cangkoknya. Oke, selesai. Tiga sampai 4 minggu kemudian kita lihat hasilnya. Kita buka dengan menggunakan gunting tali pengikatnya. Kita buka plastik penutupnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ada bagian akar di bagian atas dan di bagian bawah dari batang yang kita lukai. Beberapa teman ada yang menanamnya langsung, tapi kalau kami sarankan baiknya tetap dilanjutkan proses seperti cangkok biasa, tapi dengan ukuran yang lebih kecil supaya akar bisa lebih cepat tumbuh. Jadi kita siapkan media tanam di plastik, kemudian kita ikat. Kalau cangkokan ini nanti kita mau kirim keluar pulau, jadi kita akan melalui badan karantina, dan sana menyarankan supaya menggunakan media tanam berupa kokopit, sekam, atau sabut kelapa, karena kalau tanah tidak diperbolehkan. Setelah ujung dari plastik ini kita rapikan, kemudian kita belah plastiknya dan ditempel ke hasil cangkok angin yang sudah kita lakukan. Juga diikat dengan tali plastik lagi, upayakan semua bagian tertutupi oleh tanah pembungkus ini. Jadi hasilnya seperti ini. Media cangkoknya tidak perlu terlalu besar, bahkan ini juga masih bisa kita kecilkan lagi. Kita sesuaikan dengan ukuran batang yang kita cangkok ini. Nah, di pohon ini kami menggunakan 3 cangkok sekaligus di batangnya. Satu minggu kemudian akar sudah mulai banyak tumbuh, tapi ini masih terlalu muda untuk kita potong. Jadi kita tunggu sampai akarnya mulai terlihat agak kecoklatan. Akar pohon tin beda-beda pertumbuhannya, ada yang cepat, ada yang lambat. Untuk akar yang pertumbuhannya cepat biasanya dijadikan rootstock atau akar bawah dalam sambung pucuk atau sisip. Nah, seperti di pohon ini akarnya belum begitu terlihat, padahal waktu penanamannya sama dengan pohon yang tadi. Satu minggu kemudian akar sudah terlihat agak kecoklatan, siap dipotong kalau sudah seperti ini. Insya Allah dengan cangkok seperti ini sudah siap dikirim, atau kita lanjutkan lagi penanamannya di polybag kecil. Akar seperti ini lebih kuat dibandingkan cangkok angin saja yang kita tanamkan langsung ke tanah atau ke polybag.
Pemotongannya baiknya menggunakan gergaji supaya bagian batangnya tidak pecah. Dari 3 cangkokan tadi kita gunakan cuma 2 saja dulu. Yang satunya masih menunggu sampai akarnya benar-benar siap untuk dipotong. Ini kita sedang mempersiapkan untuk dipindah ke polybag. Kita gunting ikatannya, kemudian bagian plastiknya kita buka perlahan. Upayakan media tanam yang kita gunakan poros atau berongga supaya air tidak mengendap dan terjadi busuk akar. Jangan lupa setelah memindahkan ini kita siram dengan vitamin B1 supaya tidak terjadi stres pada tanaman. Sekian tips dari kami. Sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.